Nur Hazizah dengan NPM 235400022 dari PGSD 01B. Di sini Ibu akan membawakan materi Bahasa Indonesia bab 8 bergerak bersama, topik D, pantun nasihat kelas 5 SD. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingin presensi dulu. Siapa yang tidak berangkat? Masuk semua. Alhamdulillah. Hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama Oke. Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama asli Melayu. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Oke, di sini terdapat 4 ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri 4 baris. Yang kedua, rima atau sajak ABAB, dan yang ketiga, suku kata. Tiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris 1 dan 2 termasuk sampiran, baris 3 dan 4 termasuk isi. Ayo dibaca bersama-sama. Apa itu ciri-ciri pantun? Yang pertama, satu bait terdiri 4 baris. Yang kedua, rima bersajak ABAB. Suku kata, tiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris 1 dan 2 termasuk sampiran, baris 3 dan 4 termasuk isi. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh pantun. Nanti anak-anak jawabnya cakep gitu ya. Ya, Bu. Jalan-jalan beli batik, tidak lupa beli pesanan. Hai anak kelas 5 yang ganteng dan cantik, bagaimana kabar
dari kalian? Oke. Di sini ibu akan menuliskan contoh, salah satu contoh Bandung. Ayo, siapa yang mau membacakan pantunnya? Saya Bu. Ayo dibacakan Mas Dimas. Dari mana api berasal? Cakep. Bisa jadi dari petasan. Cakep. Ada banyak orang menyesal. Belajar bermalas-malasan. Nah, dari satu bait ini ada berapa baris? Ada 4 baris. Di baris pertama ini ada berapa suku kata? Dari mana api berasal? 8 suku kata. Nah, di baris kedua ada berapa suku kata? 9. Ya, 9. Di baris ketiga 9. 9. Nah, di baris terakhir ada berapa suku kata? 11. Suku kata dalam pantun per baris tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Nah, apa itu saja? Saja adalah akhir dari kata. Nah, baris ke-1 harus sama dengan baris yang ke-3 dan baris kedua harus sama dengan baris yang ke-4. Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan media aja. Nah, Pelangi. di sini adalah pantun rumbang. Siapa yang mau mengerjakan maju? Saya. Ayo, yang pertama Malika dulu. Nah, Ke sungai kecil mancing ikan. Ikan gabus di dalam raga. Mari jaga kebersihan lingkungan agar alam tetap terjaga. ayo selanjutnya Andre boleh maju. Nomor 2. Dibaca. Memakai baju berwarna merah. Cakep. Merah cerah indah warnanya. Cakep. Jangan suka mencari salah. Cakep. Hargai perbedaan antara sesama. Cakep. Tepuk tangan semua. Oke. Nah, di sini Ibu punya LKPD dan peserta didik diminta untuk mengerjakan secara berkelompok. Oke Bu. LKPD
KPD-nya pergi ke pasar membeli sapu. Sapu ini dari pengemas Enau. Oke. Tutup layar tanpa lagu. Di KPD itu kalian disuruh membuat pantun. Nah, sebelum membuat pantun, dilihat dulu langkah-langkahnya. Tentukan nasihat dulu atau isinya. Dan yang kedua, cari bunyi rima dan ciptakan sambilan, dan terakhir hitung suku kata. Dikerjakan dengan benar. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang bukan. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Kalian pernah mendengar lagu Rasa Sayangnya? Pernah. Itu kalian nyanyi secara beruntun. Ayo 1, 2, 3. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, dari jauh rasa sayang sayangnya. Nah, semuanya Pergi ke pasar, gimana beli sapu, sapu lidi dan rantau. Tuntutlah ilmu tanpa ragu, biar cerah masa depanmu. rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Ikan seperti dalam kolam berenang bebas yang menolak agar imun kuat Rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. kain tenun di atas meja rasa indah elok dipandang tulisan dalam bicara Yang tidak dici orang. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. anak kecil bermain raya Asik. muda dengan hiburan semuanya yang hidupan Asik. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Semak-semak mencari rasa. Asik. Ikat di bawah bersama saling membantu sesama orang. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. pagi dari memetik buah pulang mandi jangan dibuang hormatilah orang tua agar hidup selalu tenang Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Oke, terima kasih semua. Cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul Jayani dengan NPM 2354 PGSC 01 di praktek micro teaching ketiga dengan materi pencemaran lingkungan dan kestabilan ekosistem kelas 3 SD. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Ibu. Beri kelancaran saat belajar. Oke. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dan kestabilan ekosistem. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah melihat sampah berserakan di jalan atau di sungai? saya Nah, menurut kalian, apakah lingkungan yang kotor itu baik untuk kesehatan? Tidak. Nah, sebelum mulai pelajaran, agar tetap semangat, kita nyanyi dulu ya. iya Bu Nyanyi apa, Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan.
depan. Minus Bu yang di belakang. Ibu nyanyi dulu Bu. Nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Anak-anak, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kita belajar bahwa lingkungan harus selalu dijaga agar tetap sehat. Nah, dari hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor atau rusak, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Contohnya adalah sampah yang dibuang ke sungai, asap kendaraan yang mencemari udara, dan sampah yang berserakan di tanah. Sekarang Ibu akan menulis poin-poin penting di papan tulis, diperhatikan ya. Iya Bu. Satu, pencemaran lingkungan ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama pencemaran air. Kemudian ada pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Yang keempat ada pencemaran suara. Ada ciri-cirinya, yaitu air kotor, pencemaran udara memiliki ciri-ciri bau, asap, yang terakhir di sini ada pencemaran lingkungan, jenis-jenis dan ciri-cirinya. Yang pertama ada pencemaran air. Ciri-cirinya yaitu air bisa menjadi kotor akibat pencemaran air. Contohnya saat kita membuang limbah ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Kemudian pencemaran udara, ciri-cirinya yaitu berasap, bisa jadi dari polusi atau dari pabrik. Kemudian yang ketiga pencemaran tanah, kehilangan kesuburan akibat sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang keempat ada pencemaran suara, ciri-cirinya bising, penyebabnya knalpot brong atau menyalakan tip yang keras. Tip maaf ya Bu, Sanhorek ya. Sanhorek. Nah di sini, nah di sini Ibu mempunyai media ajar, yaitu pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya. Apa saja pencemaran lingkungan? Yang pertama ada pencemaran air. Air menjadi kotor akibat sampah, limbah industri, dan deterjen. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara menjadi kotor akibat asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah.
Yang ketiga, pencemaran tanah. Tanah menjadi kotor akibat sampah plastik, limbah, dan bahan kimia. Yang keempat, pencemaran suara. Suara bising yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanannya. Kemudian di sini ada bagian mengatasinya. Mengatasi pencemaran air dengan menghemat dan menjaga air, tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan air seperlunya. Kemudian cara mengatasi pencemaran udara, tidak membakar sampah sembarangan, tidak menggunakan transportasi umum, dan menanamkan pohon di sekitar kita. Cara mengatasi pencemaran tanah, menjaga kebersihan tanah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang sampah. Kemudian cara mengatasi pencemaran suara, yaitu tidak membunyikan klakson tanpa alasan, mengatur volume suara. Nah, di sini ada kartu pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya. Mau mencoba Mbak Indah, boleh maju. Gimana cara mengatasi pencemaran tanah? mengatasi pencemaran tanah. Ya ini Bu. Oh iya. Pencemaran tanah, cara mengatasinya yaitu menjaga kebersihan tanah. Kemudian pencemaran udara, gimana cara mengatasinya? Mengurangi kebisingan Ibu. Ini buat ini. Salah. Aku kan Ibu, ini bener kan Ibu? Bu, aku mau maju. Jadi dapat kita simpulkan yaitu pencemaran air, cara mengatasinya menghemat dan menjaga air. Kemudian pencemaran tanah, menjaga kebersihan tanah. Pencemaran udara, menjaga kualitas udara, dan pencemaran suara, mengurangi kebisingan. Nah, sampai sini sudah paham? Paham Ibu. Setelah mengamati media pembelajaran, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok menggunakan LKPD. Silakan setiap kelompok menerima satu LKPD. Nanti kalian diminta mengamati gambar, menggunting gambar pencemaran lingkungan dan mengatasinya, kemudian memasangkan dan menempel pada kolom yang sesuai ya. Itu bagi kelompoknya menjadi 4. Iya Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anak-anak, di sini ada LKPD pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya. Di sini ada petunjuk, gunting gambar pada bagian kanan, kemudian tempelkan gambar pencemaran pada kolom kiri dan gambar cara mengatasi pada kolom kanan yang sesuai. Udah Ibu. Ya sudah, tolong maju presentasi ke depan. Risma presentasi Mbak Risma. Iya Ibu, sebentar. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 di sini mempresentasikan pencemaran air. Iya, pencemaran air, cara mengatasinya. Pencemaran air, sungai kotor penuh sampah, cara mengatasinya membuang sampah pada tempatnya Ibu. Iya. Yang kedua ada asap kendaraan dan pabrik. Cara mengatasinya menanam pohon untuk mengurangi polusi udara Ibu. Ya, Yang ketiga sampah berserakan di tanah, membersihkan sampah dan menjaga kebersihan sampah. ya, yang Suara terakhir. musik terlalu keras. Cara mengatasinya menjaga ketenangan dan tidak membuat suara bising Ibu. Ya, terima kasih Mbak Risma. Beri tepuk tangan buat Mbak Risma. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan yang dapat merusak lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita juga telah belajar bahwa pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, dan menanam pohon. Sebelum pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asia Kumala Dewi dengan NPM 2354 dari Prodi PGSD 01B. Di sini Ibu akan mengajar materi kelas 5 IPAS tentang sistem pencernaan. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Sarapan itu penting ya anak-anak bagi tubuh kita untuk energi. Coba kalian tadi pagi makan apa? Nasi Nasi goreng. Nasi uduk. Nah, makanan yang kalian makan tadi masuk ke tubuh kita. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan itu pergi kemana ya? Ada yang tahu? Lambung. Nah, hari ini kita akan mencari tahu perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat mengetahui urutan organ pencernaan dan fungsi setiap organ. Sebelum mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, biar semangat, jangan ngantuk ya. Iya, Bu. Berdiri, kita tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Anak-anak, coba perhatikan media yang Ibu bawa. Di sini ada papan pasiropena. Di sini Ibu ada roti. Perjalanan makanan pertama dimulai dari mulut. Di mulut makanan, di mulut ada apa saja anak-anak? Ada air liur. Ya, di mulut makanan dikunyah oleh gigi supaya jadi lembut. Terus di mulut juga makanan bercampur dengan air liur agar lebih mudah ditelan. Coba Ibu tulis dulu ya anak-anak. Setelah dari mulut, makanan tadi masuk kemana anak-anak? Masuk ke kerongkongan. Kerongkongan di sini berfungsi untuk saluran makanan dari mulut ke lambung.
Setelah makanan dari kerongkongan, makanan itu masuk kemana anak-anak? Lambung. Di sini lambung berfungsi untuk di lambung makanan dicerna lagi menjadi lebih lembut. Makanan bercampur dengan cairan lambung. Setelah dari lambung makanan menuju kemana anak-anak? Usus. Usus apa? Usus halus atau usus besar? Besar. Salah ya anak-anak. Halus, di usus halus sari-sari makanan diserap. Nah di situ sari-sari makanan itu untuk energi tubuh kita. Setelah dari usus halus makanan ke usus besar. Usus besar. Di usus besar ini usus besar berfungsi untuk menyerap air. Setelah dari usus besar ke kemana anak-anak? Anus. Ke anus. Habis dari anus Udah ke toilet. panggilan alam. Panggilan alam. Sekarang ibu punya LKPD, mau dikerjakan ya anak-anak. Ya ibu. Sudah selesai ibu. Sudah selesai anak-anak. Sudah. Coba kelompok 1 maju. Organ pencernaan yang pertama ada mulut. Mulut ini tempat makanan masuk, mengunyah makanan. Terus kedua kerongkongan. Kerongkongan tangan-tangan sini menyalurkan makanan ke lambung. Terus 3 lambung, mencerna makanan. 4 usus halus, menyerap sari-sari makanan. 5 usus besar, menyerap air. 6 anus, mengeluarkan sisa makanan. Dengan Tepuk tangan kepada Bapak.
Baik anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya kan dari kan tadi sudah ibu jelaskan. Setelah makanan dikunyah di mulut, organ apa yang dilalui setelahnya? Kerongkongan. Boleh ada yang maju menempelkan ini? Beri tepuk tangan kepada Mbak Ade. Terus organ apa yang dilalui selanjutnya? Lambung. Menempelkan ini. Oke, beri tepuk tangan ya. Baik, cukup sekian presentasi yang cukup sekian materi hari ini. Jadi kesimpulannya urutan sistem pencernaan adalah yang pertama ada Kerongkongan, lambung, salur, usus besar, anus. dari anak-anak kita kemas pulang ya. Iya Ibu. Terima kasih. Bersama-sama. Jadi ibu pimpin di anak-anak. Iya itu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.